Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 136. Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan nanti? Misalnya, prosedur atau apapun itu. Saya sedang terburu-buru. Long Zaitian mengulanginya lagi. Ya, Tuan, kemarilah, tunggu sebentar. Kata pramuniaga itu cepat, sikapnya terhadap Long Zaitian sekarang benar-benar berubah. Orang kaya sejati adalah orang yang rendah hati, dan Tuan Long ini adalah contoh terbaik. Setelah mengundang Long Zaitian ke ruang VIP, pramuniaga menawari Long Zaitian secangkir teh lagi, dan kemudian menjelaskan beberapa hal dengan hormat, dan pergi melalui prosedur yang relevan untuk Long Zaitian. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, dan Long Zaitian hanya bisa duduk di sini, minum teh dan menunggu. Kota Linjiang, di TK Xiaoyuer. Kurikulum TK, secara relatif kecil. Ini sekitar jam 11, dan ini adalah kelas Liang Sueying. Anak-anakku, kemarin guru memintamu untuk membawa makanan yang kamu suka, membaginya dengan teman sekelas. Membaginya dengan teman sekelasmu, dan membaginya dengan teman-temanmu. Aku ingin tahu apakah kamu semua membawa makanan favoritmu ke sekolah hari ini. Liang Sueying berdiri di depan sekelompok anak-anak, dan tersenyum. Ya, aku membawa iga babi rebus yang dibuat ibuku untukku. Aku membawa permen coklat favoritku. Aku membawa sayap ayam kok. Anak-anak di bawah semua berkata serempak. Mereka semua melaporkan makanannya pada saat yang sama. Long Xiaoxi, yang hanya duduk di samping, tidak menanggapi guru seperti orang lain, tetapi mengatakan sesuatu kepada seorang gadis kecil gemuk di meja yang sama. Gadis kecil yang tembem memiliki wajah yang cubi, tetapi terlihat agak gelap. Meskipun pakaian di tubuhnya bersih, mereka relatif tua. Dia bahkan memiliki banyak tambalan. Rambutnya sedikit berantakan, tetapi matanya sangat cerah dan energi mendengarkan kata-kata Long Xiaoxi. Dia sepertinya mengerti. Gadis gemuk kecil, apakah ini makanan lezat yang kamu bawakan untukku? Bisakah kamu menunjukkan padaku apa itu? Long Xiaoxi bertanya, melihat ke kotak makanan cepat saji putih di depan gadis gemuk kecil. Karena kotak makan siang dari seluruh kelas relatif bagus dan imut, kotak makanan cepat saji di depan gadis kecil yang gemuk itu tampak sedikit tidak pada tempatnya. Gadis kecil yang gemuk mendengar kata-kata Long Xiaoxi, memandang Long Xiaoxi dengan mata cerah, mengangguk putus asa, lalu memikirkan sesuatu, dan menggelengkan kepalanya lagi. Long Xiaoxi sepertinya mengerti apa yang dia maksud. Tidak masalah, selama kamu membawanya kepadaku, aku pikir itu enak. Lihat, aku juga membawakanmu makanan lezat. Adapun apa yang akan aku tunjukkan nanti. Ini yang dibuat Sister King Lian untukku. Aku enggan memakannya, jadi aku berikan kepadamu. Long Xiaoxi menepuk kotak makan siang di bawah tangannya, dan berkata dengan sedikit bangga. Gadis kecil yang gemuk mendengarkan kata-kata Long Xiaoxi, matanya yang cerah memiliki sedikit ekspresi, tetapi dengan cepat meredup lagi, dia sedikit mengernyit, dan mendorong kotak makanan cepat saji di depannya ke Long Xiaoxi. Kamu ingin aku melihat apa itu? Long Xiaoxi bertanya. Gadis kecil yang gemuk mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu membiarkan aku memakan makanan lezatmu? Long Xiaoxi bertanya lagi, kali ini gadis kecil gemuk itu mengangguk dengan ekspresi tulus di wajahnya. Biarkan aku melihat apa itu. Long Xiaoxi membuka kotak makanan cepat saji dan menemukan bahwa ada roti daging soliter di dalamnya. Ini roti daging. Long Xiaoxi berkata sambil berpikir. Ketika gadis kecil gemuk mendengar kata-kata ini, dia mengangguk berat dan mendorong kotak makanan cepat saji di depan Long Xiaoxi, yang berarti membiarkan Long Xiaoxi memakan roti dagingnya. Aku tahu, kamu memintaku untuk memakan roti dagingmu. Tunjukkan padaku apa yang kamu miliki untuk makan siang hari ini. Long Xiaoxi menjawab, dia mengambil tas sekolah lusuh di sampingnya, dan mengambil kotak makan siang besi dari gadis gemuk. Long Xiaoxi mengeluarkan kotak makan dari tas sekolah gadis gemuk itu dan membukanya untuk melihatnya. Ini masih acar dan nasi. Kata Long Xiaoxi, mengedipkan matanya yang imut. Semua anak-anak lain makan di taman kanak-kanak, hanya gadis kecil gemuk yang membawa makanan setiap hari, dan setiap makanan adalah acar dan nasi putih. Saya tidak tahu dari mana dia mendapat roti daging, dan dia enggan memakannya. Aku makan roti dagingmu, dan kamu juga makan makanan lezat yang aku bawakan untukmu. Kata Long Xiaoxi. Gadis kecil gemuk itu mengangguk senang ketika mendengar ini, karena Long Xiaoxi menerima roti dagingnya. Anak-anak, guru meminta Anda untuk membawa makanan favorit Anda dan membagikannya dengan teman sekelas dan teman-teman Anda. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya. Belajar berbagi akan membuat orang bahagia. Sekarang, tolong bagikan makanan Anda dengan teman sekelas Anda. Anak-anak, bisakah kamu juga berbagi kebahagiaan dengan teman sekelas dan teman-temanmu? Liang Sueying berkata lagi. Oke, kata anak-anak serempak. Oke, mari kita mulai sekarang. Kata Liang Sueying, dan kemudian anak-anak di tempat kejadian mulai berbisik dan mulai membagikan makanan yang mereka bawa. Baru kali ini Liang Sueying menemukan Long Xiaoxi dan gadis gemuk kecil di pojok barisan belakang. Karena gadis kecil yang gemuk itu bisu, karakternya relatif menarik, latar belakangnya tidak terlalu bagus, dan dia tidak terlihat baik di luar.
Banyak orang tua di kelas tidak mengizinkan anak-anak mereka berada di meja yang sama dengan gadis kecil yang gemuk. Alasan mengapa Long Xiaoxi menjadi satu meja dengan gadis kecil yang gemuk adalah karena Long Xiaoxi sendiri yang berinisiatif untuk menemaninya. Liang Xueying awalnya berpikir bahwa orang tua Long Xiaoxi juga akan keberatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa sikap Long Zaitian benar-benar berbeda dari orang tua biasa. Itulah sebabnya Liang Xueying menatap Long Xiaoxi dengan tatapan tinggi. Anak ini jauh lebih masuk akal daripada anak-anak seusia, dan orang tuanya berbeda dari orang tua lainnya. Mungkin, inilah perbedaan pendidikan keluarga. Teman sekelas, bagaimana dengan gadis kecil yang gemuk, dia juga teman sekelas dan teman kita, haruskah kita juga berbagi kebahagiaan dengannya? Liang Xueying memikirkan sesuatu dan berkata lagi. Hanya saja begitu kata-kata ini keluar, kelas yang awalnya hidup menjadi sunyi dalam sekejap, dan semua orang terdiam. Guru, ibu berkata bahwa si bisu kecil adalah monster kecil, dan dia tidak akan membiarkan saya berbicara dengannya. Sebuah suara memecah kesunyian. Ayahku juga mengatakan bahwa nenek bisu kecil adalah pemulung. Jika aku berteman dengannya, aku juga akan memungut sampah di masa depan. Dia aneh. Keluarga si bodoh kecil tidak punya uang. Ayah bilang orang miskin itu jahat, jadi aku tidak mau bermain dengan si bodoh kecil. Ya, si bisu kecil belum memiliki orang tua. Ibuku berkata bahwa dia adalah anak yang liar, jadi aku tidak ingin bermain dengan anak-anak liar. Setelah sebuah suara memecah keheningan, dia mulai berbicara. Gadis kecil gemuk yang duduk di meja belakang mendengarkan kata-kata ini, matanya yang cerah redup, dan dia menundukkan kepalanya. Hei, ini untukmu. Iga babi asam manis favoritku dibuat oleh kakak King Lian. Ini enak. Long Xiaoxi mendorong kotak makan siangnya di depan gadis kecil gemuk itu, dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata itu, gadis kecil gemuk itu mengangkat kepalanya untuk melihat Long Xiaoxi, dan matanya mendapatkan kembali cahaya di matanya. Bab 137. Gadis kecil yang gemuk melingkarkan tangannya di sekitar iga babi asam manis yang didorong Long Xiaoxi, seolah-olah dia telah memperoleh barang jenderal yang sangat berharga. Mendengarkan suara anak-anak itu, Guru Liang sedikit malu, dia tidak mengharapkan situasi seperti itu, jadi dia hanya bisa melambaikan tangannya untuk menenangkan semua orang. Terkadang, pendidikan sekolah tidak bisa mengalahkan pendidikan keluarga sama sekali. Long Xiaoxi secara alami mendengar kata-kata anak-anak ini, dan alisnya yang indah mengerutkan kening. Orang tuamu tidak menginginkanmu. Orang tuamu membohongimu. Orang tuamu menjualmu ke Guru Liang. Ketika mereka diam, Long Xiaoxi berkata dengan keras lagi. Kamu berbohong. Seorang anak membalas. Meskipun itu adalah bantahan, dia sudah menangis. Siapa yang membohongimu? Aku baru saja mendengar apa yang dikatakan Guru Liang dan Guru Chen. Kata Long Xiaoxi lagi. Tidak, kamu berbohong. Balas anak-anak. Guru Liang, apakah yang dia katakan benar? Guru Liang, apakah orang tua saya tidak menginginkan saya lagi? Guru Liang, saya merindukan orang tua saya. Wow. Seseorang menangis di tempat kejadian bangun, satu demi satu, anak-anak menangis. Jangan dengarkan omong kosongnya, orang tuamu tidak menginginkanmu. Ketika situasi seperti itu muncul, Liang Xueying sedikit bingung dan berkata dengan cepat. Mendengar kata-kata Liang Xueying, orang-orang di tempat kejadian tertawa dan menangis. Bibi Zhang berkata bahwa tidak ada pembohong yang akan mengakui bahwa dia berbohong, dan tidak ada pembohong yang akan mengakui bahwa dia pembohong. Long Xiaoxi sangat tepat waktu untuk menebus pisaunya. Wow, 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 aku ingin ibu, aku ingin ibu. Aku ingin pulang, aku ingin ibu, wow, wow. Aku tidak ingin dijual Guru Liang, aku ingin ayahku, aku ingin ibuku, wow, wow. Adegan itu tiba-tiba menangis, dan Liang Xueying sudah sibuk, semua berteriak dan mengaum. Gadis kecil yang gemuk, datang dan coba ini dan lihat apakah rasanya enak. Long Xiaoxi menunjuk ke iga babi asam manisnya dan berkata kepada gadis kecil yang gemuk itu. Mendengar ini, gadis gemuk itu mengambil sepotong dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menatap Long Xiaoxi dengan takut-takut. Bagaimana rasanya, bukankah itu sangat lezat? Long Xiaoxi bertanya. Gadis gemuk itu menatap Long Xiaoxi dengan mata gelap, dan mengangguk dengan pasti. Kalau begitu makan lebih banyak, dan aku akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan besok. Sup tulang besar keluargaku adalah yang terbaik, tulang besar adalah yang terbaik, dagingnya menempel pada tulang besar, menggigitnya, harum dan empuk, tapi enak sekali. Long Xiaoxi sangat senang menerima penegasan dari gadis kecil yang gemuk, dan tanpa lelah memperkenalkan makanan rumahnya kepada gadis kecil yang gemuk itu. Gadis kecil yang gemuk itu merasa sangat lezat setelah menggigitnya, dan terus memakannya lagi. Tetapi ketika dia menemukan bahwa Long Xiaoxi sedang mengawasinya makan, dia berhenti lagi. Hah? Ada apa? Tanya Long Xiaoxi. Di bawah mata bingung Long Xiaoxi, gadis kecil gemuk mendorong kotak makanan cepat saji yang berisi roti daging di depan Long Xiaoxi, dengan niat yang jelas untuk membiarkan Long Xiaoxi juga makan makanan favoritnya. Baiklah, aku akan memakannya juga. Long Xiaoxi juga mengerti, mengambil roti gadis kecil yang gemuk itu dan memakannya. Gadis kecil yang gemuk melihat Long Xiaoxi memakan roti kukusnya sendiri, dan wajahnya yang gemuk menunjukkan senyum yang langka.
Dia juga makan iga babi asam manis Long Xiaoxi dengan tenang. Setelah membolak-balik sedikit jam, itu sudah setengah lewat pukul 10, dan pramuniaga akhirnya menyelesaikan prosedurnya. Tuan, prosedur yang relevan untuk mobil ini telah selesai. Jika tidak ada masalah lain, Anda dapat pergi untuk mengambil mobil sekarang. Pramuniaga itu memperlakukan Long Zaitian dengan penuh hormat. Melihat Long Zaitian mengeluarkan ratusan ribu tanpa berkedip, berpikir bahwa ini adalah tiran lokal yang sesungguhnya. Motor listrik kecilku, bisakah kamu mengatur seseorang untuk mengantarnya ke rumahku? Tanya Long Zaitian. Ya, tentu saja, kata pramuniaga dengan sangat yakin. Tuan Long, ini kartu nama saya. Adapun motor listrik kecil Anda, saya akan mengatur seseorang untuk mengantarnya kembali untuk Anda. Jika ada apa-apa, Anda bisa menelepon saya langsung. Si pramuniaga menyerahkan satu kartu namanya ke Long Zaitian. Long Zaitian mengambil kartu nama itu, melihatnya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah memberikan kunci motor listrik kecil kepada pramuniaga, Long Zaitian meninggalkan alamat rumahnya lagi. Kemudian mengikuti pramuniaga untuk mengambil mobil. Begitu Long Zaitian masuk ke dalam mobil, ada pesan dari WeChat, yang dikirim oleh Qin Xiaomeng. Hei, paman aneh, kapan aku akan pergi? Qin Xiaomeng bertanya dengan sederhana dan kasar. Tidak apa-apa sekarang. Jika kamu datang sekarang, kamu dapat makan di rumahku. Jika kamu tidak datang sekarang, kamu bisa langsung ke rumah sakit pada jam 1 atau 2. Kita akan bertemu di rumah sakit. Long Zaitian menyalakan teleponnya dan mengirim pesan kembali kepada Qin Xiaomeng. Aku akan pergi ke rumahmu, dan aku ingin memakan makananmu. Qin Xiaomeng berkata tanpa malu-malu. Baiklah, sesukamu, keluargaku tidak punya ikan atau daging besar. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh. Ayo pergi sekarang. Qin Xiaomeng membuat ekspresi arogan, dan kemudian berkata. Long Zaitian tidak melanjutkan untuk menjawab, tetapi menyalakan mobil dan langsung pergi ke daerah kumuh di barat kota. TK Xiao Yuer, kali ini adalah waktu kegiatan sepulang sekolah. Di dalam TK semua anak di sekolah bermain bersama dalam 2 dan 3, tetapi di sudut taman kanak-kanak, gadis kecil gemuk yang kesepian bersembunyi di sana, dan tidak ada yang memperhatikannya, dan tidak ada yang mau bermain dengannya. Gadis bisu, jangan bicara, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Gadis bisu, jangan bicara, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Tidak tahu yang mana yang mulai berteriak, dan anak-anak di sekitar juga mulai membuli. Gadis kecil yang gemuk itu melihat semua yang ada di depannya dan bersembunyi di sudut. Saat itu, tidak tahu dari mana, secarik kertas terbang. Bola itu langsung mengenai gadis kecil yang gendut itu, dan kemudian banyak bola kertas jatuh ke gadis kecil yang gendut itu dan di kepalanya, dia hanya bisa meringkuk di sudut. Anak-anak itu melempar bola kertas itu, semakin banyak mereka melempar semakin senang dan nakal anak itu. Bahkan berjalan mendekat, menendang gadis kecil yang gendut itu, lalu berlari, menendang gadis kecil yang gendut itu ke tanah. Gadis kecil yang gendut itu terhuyung-huyung untuk berdiri lagi. Anak-anak lain mereka mengikuti satu demi satu. Setiap kali gadis gemuk itu ditendang dan berdiri, salah satu dari mereka akan menendangnya. Hahaha, bisu kecil, jangan bicara, tidak punya ayah dan ibu. Sekelompok anak membuli, tetapi gadis kecil gemuk itu bersembunyi di sudut, memandangi anak-anak yang membujuk ini, matanya menunjukkan ketakutan, dan matanya layu, dan tidak berani menangis. Guru, aku tahu aku salah, dan aku tidak akan membuat masalah lagi. Di kantor Liang Sueying, Long Xiaoxi menundukkan kepalanya dan dengan tulus mengakui kesalahannya. Titik awal Anda benar, tetapi pendekatan Anda salah. Mereka bahkan memiliki titik awal yang salah, dan guru telah mengkritik mereka. Liang Sueying berkata dengan sungguh-sungguh, dia menghargai apa yang Long Xiaoxi lakukan, tetapi sebagai seorang guru-guru, dia ingin untuk menjaga keharmonisan dan keindahan seluruh kelas. Bab 138. Selama mereka tidak menggertak gadis kecil yang gemuk di masa depan, aku tidak akan membuat masalah. Long Xiaoxi mengerutkan kening. Agak keras kepala. Jangan khawatir, guru akan membantumu merawat gadis kecil yang gemuk itu. Dengan guru di sini, tidak ada yang bisa menggertak gadis kecil yang gemuk itu. Kata Liang Sueying tanpa daya. Itu bagus, guru, kamu harus menepati janjimu, anak-anak itu benar-benar jahat. Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, memandang Liang Sueying, dan berkata. Kesan dia tentang Liang Sueying tidak buruk, dan dia bahkan memiliki sedikit kesan yang baik dari guru perempuan yang berbicara dengan lembut dan gigi ini. Tidak apa-apa, bisa keluar dan bermain, tetapi jangan mengolok-oloknya. Liang Sueying berkata dengan sedikit lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Oke, Long Xiaoxi mengangguk dan berjalan keluar. Gadis bisu, jangan bicara, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Long Xiaoxi baru saja meninggalkan kantor Liang Sueying dan berjalan ke tempat kegiatan taman kanak-kanak ketika dia mendengar suara seperti itu, dan dia buru-buru berlari keluar. Tapi saya melihat gadis kecil gemuk ditendang di sudut. Apa yang kamu lakukan? Pergi, jangan pukul dia. Long Xiaoxi bergegas dan berdiri di depan gadis kecil yang gemuk itu, menghentikan semua orang. Semua orang mendengar bahwa,
Meskipun mereka tidak berani berlari dan menendang gadis kecil yang gemuk itu, bola kertas itu terus terbang. Long Xiaoxi membantu gadis kecil yang gemuk itu untuk memblokir bola kertas, dan semua bola kertas jatuh padanya. Apa yang kamu lakukan? Adegan ini semua dilihat oleh Liang Xueying, yang mengikuti Long Xiaoxi. Dia berjalan dan menatap anak-anak yang melempar bola kertas dengan marah. Ketika anak-anak mendengar kata-kata itu, mereka dengan cepat berhenti, berusaha menyembunyikan tindakan mereka. Untuk sementara, semua orang berhenti berbicara. Guru menyuruhmu untuk tidak menggertak gadis kecil yang gemuk itu, mengapa kamu masih melakukan ini? Liang Xueying berkata dengan marah. Guru, dia monster kecil, dan kami melawan monster. Ya, ibu bilang dia monster kecil, dan dia sangat kotor. Dia masih pengemis kecil, kami tidak ingin bersama pengemis kecil. Ayah berkata, kita monster kecil itu harus dikeluarkan dari taman kanak-kanak. Anak-anak itu berkata serempak. Kamu. Liang Xueying sedikit marah ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Jangan menggertaknya di masa depan, jangan melempar bola kertas ke arahnya. Anda tidak boleh menendangnya, jika tidak, guru akan menghukum Anda. Liang Xueying menghela nafas dan berkata. Ketika anak-anak mendengar kata-kata itu, tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Mereka juga tahu bahwa guru Liang benar-benar marah. Guru akan mengawasi di sini. Liang Xueying melirik gadis kecil gemuk dan menghela nafas, tetapi dia tidak pergi. Gadis kecil gemuk, jangan menangis. Ketika saya belajar kungfu dari ayah saya akan mengalahkan mereka semua, dan membuat mereka menangis. Long Xiaoxi menyeka air mata gadis kecil gemuk itu dan menghiburnya dengan suara rendah. Namamu Long Xiaoxi. Pada saat ini, seorang gadis berusia 14-5 tahun datang, berjongkok, dan bertanya. Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu dan memandang orang itu. Kakak, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Aku tidak pernah melihatmu. Long Xiaoxi bertanya dengan serius. Namaku Lu Qingyao, dan pemimpin Lu adalah bibiku. Jika kamu ingin belajar kungfu, kakakku bisa mengajarimu. Lu Qingyao tampak persuasif. Apakah kamu lebih hebat dari ayahku? Long Xiaoxi menatap Lu Qingyao dan bertanya. Ketika ditanya oleh Long Xiaoxi, Lu Qingyao langsung merasa malu. Meskipun dia tidak pernah bertarung dengan Long Zaitian, dia yakin bahwa kekuatan Long Zaitian pasti berada di atasnya. Tidak tahu, karena aku belum bertengkar dengan ayahmu. Petik 2. Kata Lu Qingyao terus terang. Oh, apa yang kamu minta dariku? Tanya Long Xiaoxi. Kakak dan ayahmu adalah teman baik. Kakak membawakanmu sesuatu yang lezat. Apakah kamu menginginkannya? Lu Qingyao bertanya dengan cara yang meyakinkan. Ayah berkata, aku tidak bisa hanya meminta sesuatu dari orang asing. Long Xiaoxi berkata lagi, ayahmu dan aku adalah teman baik. Bagaimana aku bisa dianggap orang asing, dan kepala sekolah masih bibiku, jika tidak, bagaimana aku bisa masuk ke sini? Lu Qingyao berkata dengan cara yang meyakinkan. Sepertinya masuk akal. Long Xiaoxi berkata sambil berpikir. Ini adalah makanan lezat yang diberikan kakakku kepadamu, bahkan jika itu adalah hadiah pertemuan kita. Di masa depan, aku akan meminta taman untuk memasak makan siangnya secara gratis. Bagaimana menurutmu? Aku tidak ingin dia membayar. Kata Lu Qingyao lagi. Benarkah? Long Xiaoxi berkedip, masih sedikit curiga. Tentu saja benar, kakak tidak pernah berbohong. Lu Qingyao mengatakannya sebagai hal yang biasa. Qingyao, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah ada hubungan dengan bibi? Saya baru saja mendengar dari mereka bahwa Anda di sini bersama Guru Liang. Pada saat ini, seorang wanita berusia 30-an atau 40-an datang dan berkata sambil berjalan. Ini bukan untuk bibi, saya datang ke sini untuk melihatnya. Lu Qingyao berdiri, meraih lengan Lu Xiaoyan, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Kamu gadis gila, pada pandangan pertama kamu berbohong. Jika Anda benar-benar datang menemui saya, Anda bisa datang ke sini, mengapa datang ke tempat Guru Liang? Lu Xiaoyan melirik Lu Qingyao dengan marah dan berkata, hihi. Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, tetapi tidak banyak bicara. Wah, sepertinya kamu sangat akrab dengan pria kecil ini. Lu Xiaoyan bertanya lagi. Dia adalah putri temanku. Aku kenal ayahnya, dan hubungannya sangat baik. Kata Lu Qingyao ringan. Benarkah? Ayahnya setidaknya berusia 30-an. Bisakah Anda berteman dengan orang-orang yang berusia akhir 30-an? Ketika Lu Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia menatap Lu Qingyao dengan tatapan kosong, dan berkata dengan ragu. Ayahnya sangat kuat, dan aku juga mengandalkan ayahnya untuk memberiku beberapa petunjuk. Lu Qingyao berkata lagi. Apakah benar begitu? Lu Xiaoyan masih sedikit ragu. Tentu saja, kalau tidak, apa lagi yang bisa terjadi? Lu Qingyao mengatakannya begitu saja. Bagus, itu benar, kalau tidak apa yang kamu lakukan di sini. Lu Xiaoyan memikirkannya, dan sepertinya tidak ada yang salah, jadi dia berkata. Bibi, kamu tahu, gadis kecil yang gemuk ini sangat menyedihkan, mengapa taman kanak-kanak tidak membebaskannya dari biaya makan siang? Lu Qingyao menyarankan, tetapi Lu Xiaoyan sedikit malu ketika dia mendengar kata-kata itu. Ada aturan untuk melakukan sesuatu,
meskipun gadis kecil yang gemuk itu menyedihkan, yang terpenting dalam masyarakat ini adalah orang miskin. Jika orang miskin dapat makan dan minum secara gratis, maka dia telah menjadi Xiantang di sini. Bibi, bagaimana dengan ini, semua pengeluaran makanan dan minumannya akan dihitung di kepalaku. Lu Qingyao melihat pikiran Lu Xiaoyan dan berkata, sebenarnya, dia bukan bibi Lu Qingyao. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik, Lu Qingyao adalah garis lurus dalam keluarga Lu, dan dia hanya garis cabang. Dalam nama, hubungan antara bibi dan keponakan. Jika bukan karena ini, dia tidak perlu pergi ke kota Linjiang untuk membuka taman kanak-kanak. Hanya orang-orang di garis cabang yang akan khawatir tentang kehidupan. Bab 139. Karena kamu bilang begitu, maka mari kita selesaikan. Di masa depan, anak ini akan dikemas di taman sebelum makan. Menurut apa yang kamu katakan, itu akan dihitung di kepalamu. Dalam situasi ini, Lu Xiaoyan tidak berdaya dan hanya bisa setuju. Ini bukan masalah besar, dan bagaimanapun juga ini bukan tentang uang. Terima kasih Bibi. Ketika Lu Qingyao mendengar kata-kata itu, dia dengan cepat berterima kasih padanya. Apakah kamu mendengarnya? Tidak apa-apa. Di masa depan, gadis kecil yang gemuk tidak perlu makan acar dan nasi di siang hari. Lu Qingyao berjongkok dan berkata kepada Long Xiaoxi. Itu bagus, terima kasih Sister Qingyao. Mendengar ini, Long Xiaoxi dengan cepat berterima kasih padanya dan merasa sedikit lebih dekat dengan Lu Qingyao. Baiklah sekarang ini dulu, kakak masih ada keperluan, dan sampai jumpa besok, oke. Lu Qingyao berkata lagi. Oke, terima kasih kakak. Long Xiaoxi berterima kasih lagi. Lu Qingyao tersenyum dan kemudian pergi. Gadis kecil yang gemuk, kamu tidak harus makan acar dan nasi untuk makan siang di masa depan, kamu bisa makan daging. Long Xiaoxi berkata kepada gadis kecil yang gemuk itu. Gadis kecil yang gemuk itu mendengar kata-kata itu, menyeka air mata dari sudut matanya, berdiri, lalu berlutut, dan bersujud kepada Long Xiaoxi. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah satu-satunya temanku, dan aku satu-satunya temanmu. Bibi Zhang berkata bahwa teman harus saling menunjukkan dengan tulus. Tahukah kamu apa artinya? Long Xiaoxi sedikit terkejut, dan dengan cepat menyeret gadis kecil gemuk itu ke atas, menggumamkan kata-kata otentik di mulutnya. Gadis kecil gemuk itu hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Long Xiaoxi memandangi gadis kecil yang gemuk itu, memberi isyarat kepada gadis kecil yang gemuk itu lagi, dan menjelaskannya padanya dengan hati-hati. Mengemudikan Audi A6 yang baru dibeli, Long Zaitian memasuki kawasan kumuh di barat kota. Permukiman kumuh di barat kota adalah tempat berkumpulnya orang-orang miskin. Jalan-jalan sempit, dan ada lubang di mana-mana. Ada beberapa mobil di tempat-tempat seperti itu, dan mobil-mobil bagus enggan berkendara ke tempat-tempat seperti itu. Long Zaitian mengendarai Audi A6 baru ini, yang tentu saja menarik banyak perhatian. Saya melihat Lamborghini sebelumnya, dan sekarang Audi A6. Apa yang salah dengan kami, mengapa begitu banyak mobil bagus masuk? Siapa tahu, meskipun mobil ini tidak sebagus Lamborghini, itu tidak murah, setidaknya 6 atau 700 ribu. Cek, itu dianggap orang kaya, dan kita punya orang kaya seperti itu. Semua orang membicarakannya, Long Zaitian secara alami mendengarkan suara-suara ini, tetapi dia tidak keberatan. Di tempat ini, hanya orang-orang berpenghasilan rendah yang mau tinggal di tempat ini, dan orang-orang dengan sedikit uang bahkan tidak mau datang ke tempat semacam ini sama sekali. Dia mengendarai mobil ke arah yang dia ingat, dan akhirnya berhenti di depan halaman yang bobrok dan keluar dari mobil. Mendengar suara kendaraan di luar, Long Yuner keluar. Kakak, apakah kamu di sini? Melihat Long Zaitian, Long Yuner sedikit terkejut. Namun segera, matanya tertarik pada kendaraan di belakang Long Zaitian. Apakah ayah dan ibu ada di dalam? Tanya Long Zaitian. Semuanya ada di rumah. Aku baru saja membicarakanmu, dan kemudian kamu datang. Kamu tidak membawa Xiaoxi dan kakak ipar bersamamu. Orang tua memikirkan mereka. Long Yuner tersenyum dan berkata begitu. Kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? Long Zaitian melirik Long Yuner dan bertanya. Tidak ada kelas sampai malam ini, jadi saya tidak pergi ke sekolah. Paginya, saya membantu ibu. Dengan warung sarapan. Long Yuner tertawa lagi, karena Long Zaitian, dia bisa kembali ke sekolah untuk belajar, yang merupakan kejutan besar baginya. Yang lebih mengejutkannya adalah setelah kembali ke sekolah, sikap guru terhadap dirinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Beberapa profesor terkenal dan beberapa guru yang berkualitas sangat antusias dengannya, dalam banyak hal, dalam hal studi, mereka membantunya, dan dapat dikatakan bahwa mereka sangat peduli. Hal ini membuat Long Yuner mengaitkan dengan Long Zaitian. Ayo pergi, ayo masuk, apa yang kamu lakukan? Kata Long Zaitian. Kakak, apakah mobil ini dipinjam? Long Yuner bertanya. Tidak, Long Zaitian itu menjawab. Apakah itu mencuri? Pikiran Long Yuner berkedut, dan dia berkata secara alami, dan kemudian dengan cepat berkata. Kakak, izinkan saya memberitahu Anda tidak dapat melakukan hal-hal ilegal atau kriminal. Apa yang kamu pikirkan, aku baru saja membelinya, bagaimana bisa dicuri? Long Zaitian terdiam saat mendengar kata-kata itu,
tangannya yang besar jatuh ke kepala Long Yuner dan meraihnya dengan marah. Oh, aku benci itu. Kakakku selalu suka bermain dengan rambut orang sejak dia masih kecil. Itu sangat menyebalkan. Kamu tidak mengubahnya selama bertahun-tahun. Jika kamu memainkan rambut kakak iparmu seperti ini, kamu tidak takut dia memukulmu. Long Yuner buru-buru membebaskan diri, dan dia tidak marah. Aku tidak akan melakukan ini pada kakak iparmu. Long Zaitian tertawa. Kakak, kamu benar-benar membeli mobil itu. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Long Yuner bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya benar-benar membelinya, dan saya membelinya secara penuh. Saya baru saja membelinya. Adapun mengapa saya punya banyak uang, jangan tanya saya, jumlah uang ini bukan apa-apa. Jadi, jangan khawatir tentang kaki dan kaki ayah. Biaya pengobatan. Di satu sisi, saya bisa mengatasinya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sangat yakin. Tidak apa-apa, kalau begitu saya tidak akan bertanya, toh, saya pikir saudara saya sangat baik. Kepala sekolah harus memberi Anda wajah. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa kepala sekolah datang untuk mengundang saya ke sekolah hari itu. Itu sangat sopan, tapi itu membuatku takut. Kepala sekolah siapa itu? Siapa yang bisa datang untuk mengundangku secara langsung? Tidak ada yang akan mempercayainya. Long Yuner jelas dan otentik sejak hari itu, dia menyadari bahwa kakaknya tampaknya lebih kuat dari yang dia kira. Oke, berhenti menyanjung dan masuk. Long Zaitian marah dan asli. Yuner, dengan siapa kamu berbicara? Apakah Xiao Tian ada di sini? Pada saat ini, suara Li Ping datang dari ruangan. Ayah, Bu, ini kakak di sini. Long Yuner berkata, dia sudah masuk dengan Long Zaitian. Ayah ibu. Long Zaitian berteriak. Kenapa kamu tidak membawa Xiaoxi dan istrimu? Li Ping melihat Long Zaitian ketika dia sedang menggulung mie. Xiaoxi pergi ke taman kanak-kanak, dan King Lian harus pergi bekerja. Aku akan membawa mereka ke sini lain kali ketika aku punya waktu. Long Zaitian menemukan bangku, dan berkata, Ayah, bagaimana perasaan kakimu sekarang? Long Zaitian duduk di depan Long Defu dan bertanya. Bukan seperti itu. Sudah seperti ini selama bertahun-tahun, dan aku sudah terbiasa. Ketika Long Defu mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Begitu dia mengatakannya, kakinya memiliki sedikit kesempatan untuk pulih sepenuhnya, jadi dia tidak punya harapan. Selama tidak memburuk, saya sudah memberitahu Dr. Genius bahwa dia akan datang ke kota Jiang besok. Long Zaitian juga tersenyum cerah ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu berkata. Apa katamu? Dr. Genius itu benar-benar datang ke kota Jiang untuk merawat ayahmu. Li Ping mendengar kata-kata itu dan merasa agak sulit dipercaya. Dia juga ada di sana hari itu, dan dia juga tahu bahwa Dr. Genius itu tampaknya sangat sulit untuk dilayani. Bab 140. Ya, apa masalahnya? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia memiliki ekspresi biasa di wajahnya, seolah-olah hal seperti itu adalah hal biasa. Kakak, kamu tidak bercanda, Dr. Genius itu bukan sesuatu yang bisa diundang orang biasa, dan dikatakan bahwa dia memiliki kepribadian yang sangat aneh. Sulit untuk mengatakan bahwa dia benar-benar ingin menyembuhkan kaki ayahnya. Long Yuner juga mengatakan bahwa setelah mendengar apa yang Long Zaitian katakan, dia selalu merasa sedikit tidak benar. Itu benar. Itu dokter yang jenius. Biayanya pasti sangat mahal. Bahkan jika dia datang, keluarga kita tidak punya uang sebanyak itu, kan? Li Ping juga sedikit khawatir. Dia tahu betul apa yang terjadi di rumahnya. Sekarang Long Yuner akan belajar, dia adalah satu-satunya tenaga kerja dalam keluarga. Itu bukan masalah besar. Namun, sangat tidak mungkin untuk memenuhi biaya operasi Long Defu. Aku bilang, masalah uang, aku bisa menyelesaikannya, kamu bisa yakin. Long Zaitian kembali lega. Tetapi, Long Yuner ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Oke, aku punya firasat apa yang harus dilakukan. Ayah akan pergi ke rumah sakit nanti. Aku akan mengemudikan mobil, jadi aku bisa pergi ke sana bersamaku nanti. Long Zaitian berkata lagi, mobil apa? Li Ping sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Aki baru saja membeli mobil. Long Zaitian menjawab, mobil apa yang kamu beli? Long Defu di samping bertanya lagi. Audi A6, hanya untuk transportasi, dan tidak terlalu mahal untuk dibeli. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Mobil ini kedengarannya tidak murah. Berapa banyak yang kamu habiskan? Li Ping bertanya ke samping. Hanya 600.000. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh. 60.000. Long Defu dan Li Ping keduanya berbisik pada saat yang sama. Ya, apa masalahnya? Tanya Long Zaitian. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Tanya Long Defu. Ya, ibu dapat memberitahumu bahwa kamu harus rendah hati dan tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal atau kriminal. Li Ping berkata dengan cepat. Ibumu benar, kita harus ikhlas, kita tidak bisa merentangkan tangan jika tidak punya uang bersih, dan kita tidak meminta kekayaan yang besar dan kehormatan yang besar. Duduk di tempat tidur, Long Defu sedang merokok, dan dia juga sungguh-sungguh dan tulus. Ayah, Bu, mau kemana?
Bagaimana saya bisa melakukan hal-hal ilegal dan kriminal? Uang saya bersih, dan saya tidak akan menyentuh uang kotor. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tertawa bodoh. Orang tua saya adalah orang-orang jujur sepanjang hidup mereka. Mereka adalah orang-orang jujur di mulut orang-orang, mereka telah bekerja keras sepanjang hidup mereka. Mereka mengandalkan tangan mereka sendiri untuk mencari nafkah. Mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mendapatkan uang dan mereka adalah orang-orang yang damai. Lalu, dari mana uang itu? Li Ping bertanya lagi. Saya bekerja sebagai sopir dan pengawal di grup Longteng. Gaji saya 100.000 yuan sebulan. Uang itu saya simpan. Long Zaitian tidak punya pilihan selain menemukan alasan ini. Sebagai sopir dan satpam, 100.000 sebulan. Ketika Li Ping mendengar kata-kata itu, seluruh orang tercengang, dan Long Defu dan Long Yuner di samping juga tercengang. Saya belum pernah mendengar bahwa gaji seorang sopir bisa begitu tinggi, 100.000 sebulan, bahkan lulusan dari universitas terkenal, tidak memiliki gaji setinggi itu, kan? Ya, apa masalahnya? Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja ada masalah, masalah yang sangat besar. Long Yuner berkata dengan cepat. Bocah, kamu berbohong kepada kami, pengemudi dan pengawal, bahkan jika kamu bekerja 2 pekerjaan, kamu tidak bisa mendapatkan gaji setinggi itu. Apakah kamu coba membohongi orang tua, karena kami tidak berpendidikan? Long Defu mengisap sebatang rokok kering dan berkata. Mereka tidak berpendidikan tinggi, tetapi Long Yuner adalah seorang mahasiswa, jadi sulit bagi anak ini untuk menipu Long Yuner juga. Apa yang saya katakan itu benar. Anda juga telah melihat keterampilan saya. Lusinan orang tidak bisa mendekati saya. Dengan keterampilan saya, sebagai pengawal untuk orang lain, 100.000 sebulan kurang. Tapi itu pekerjaan yang mengancam nyawa. Long Zaitian menerima begitu saja lagi, dia tahu bahwa orang tua dan saudara perempuannya pasti akan curiga, jadi dia sudah membuat alasan di benaknya. Ketika Long Zaitian mengatakan ini, Li Ping dan Long Defu jelas tercengang untuk beberapa saat, jadi sepertinya masuk akal. Mereka memang telah melihat kemampuan Long Zaitian. Masuk akal apa yang dikatakan kakak. Jika kamu adalah pengawal yang baik, dan kamu adalah pengawal untuk orang besar, gajinya kemungkinan akan sangat tinggi. Pada saat ini, Long Yuner berkata, bukan itu, yang saya lindungi adalah orang besar. Itu putri ketua, putri-putri grup Longteng. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, mereka tidak dapat menunjuknya sebagai pengawal putri-putri, bukankah begitu? Kata Long Zaitian. Long Defu dan Li Ping juga curiga ketika mereka mendengar kata-kata itu. Maka kamu harus bekerja keras untuk orang lain, jangan sampai kehilangan perlakuan mereka. Kata Li Ping. Ya, kami adalah orang-orang nyata. Kami mengumpulkan uang orang dan menghilangkan bencana bagi orang lain. Masuk akal untuk mengambil uang orang. Long Defu di tempat tidur juga berkata. Long Zaitian telah mendengarkan prinsip-prinsip ini sejak dia masih kecil. Sejak dia masih kecil, dia telah mengetahui bahwa orang tuanya adalah orang yang lurus. Setelah bertahun-tahun, orang tuanya masih lurus seperti dulu. Ini mudah untuk sementara, tetapi sulit untuk seumur hidup. Orang tua saya adalah orang-orang yang lurus untuk seumur hidup. Ibu dan ayah, jangan khawatir, kamu tahu siapa aku. Long Zaitian menepuk dadanya dan berkata. Li Ping dan Long Defu merasa lega ketika mereka mendengar kata-kata itu, selama mereka tidak mencuri atau merampok, itu akan baik-baik saja. Bu, apakah kamu memasak? Aku sedikit lapar. Pada saat ini, Long Zaitian berkata untuk mengalihkan topik pembicaraan. Ya, tentu saja, sudah hampir waktunya makan malam. Yuner, pergi ke pasar sayur dan tambahkan sayuran hari ini. Li Ping memberitahu Long Yuner bahwa Long Zaitian datang hari ini, dan dia juga senang. Dia tidak melihat putranya selama 18 tahun. Putranya kembali, tetapi dia tidak tinggal bersamanya. Dia sangat merindukannya dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan putranya. Yuner, ayo belikan anggur. Aku senang hari ini. Aku ingin minum 2 kali dengan kakakmu. Long Defu ada di tempat tidur, sedikit gelisah. Kakimu patah seperti ini, dan kamu masih ingin minum setiap hari. Kamu bahagia setiap hari. Jika kamu ingin minum, kamu bahagia. Yuner, biarkan aku memberitahumu, kamu tidak boleh membelinya untuknya, kamu tahu. Hati-hati, aku memalingkan wajahku. Ketika Li Ping mendengar kata-kata itu, wajahnya sangat serius dan asli. Ketika Long Defu mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum malu. Dia juga seorang pria pemarah, tapi dia selalu sangat lemah untuk istrinya. Dia dulu adalah anak yang miskin, dan istrinya lah yang bersedia mengikutinya dan menderita selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun, cinta telah berubah menjadi keluarga, dan dia masih sangat bersyukur.